Halo, selamat datang di pembelajaran kita kali ini. Saat ini kita akan belajar tentang gaya gesek, massa, dan gaya berat bersama Bapak Julius Luman Tobing. Pada kali ini kalian akan diminta, setelah pembelajaran selesai, kalian harus dapat mengerti apa itu gaya gesek. Kemudian kalian dapat membedakan apa itu massa dan berat. Kemudian dapat memberikan contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian gaya gesekan. Yang pertama adalah pengertian gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang permukaannya bersentuhan dan bergerak berlawanan. Gaya gesek adalah gaya yang bersifat menghambat gerak benda. Gaya gesek termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai arah dan satuan. Kemudian arahnya itu adalah berlawanan dengan arah gerakan. Perhatikan di sini bahwa gaya gesek itu ditimbulkan oleh dua benda yang permukaannya bersentuhan. Lakukan gesekan kalian ketika dua benda bersentuhan, kemudian bergerak, maka akan menimbulkan gesekan. Nah, gesekan inilah yang akan menimbulkan gaya yang menghambat. Contohnya kalau kalian menarik suatu benda, maka ketika menarik ke kanan dengan gaya F, maka di permukaan lantai dengan permukaan bawah benda ini akan menimbulkan gesekan. Ini bendanya bergerak ke sini. Bergerak, maka di sini ada gaya yang terjadi di permukaan dan ini adalah menghambat. Ini gaya gesek. Gaya gesek simbolnya F kecil, F kecil. Ini contohnya. Nah, ini gambarnya penguraian gayanya. Ketika digeret, ditarik, maka ada gaya F. Kemudian di permukaannya ada yang namanya gaya gesek, arahnya berlawanan dengan gerak. Kalau bergeraknya ke sana, maka gaya geseknya akan ke kiri. Nah, besar gaya geseknya itu dipengaruhi oleh tingkat kekasaran benda pada permukaannya. Contoh, kalau misalnya permukaan licin, maka gesekannya akan sangat kecil. Kalau dia kasar, maka sangat besar gaya geseknya. Nah, keuntungannya salah satunya adalah kalian dapat berjalan, karena ada gaya gesekan antara alas kaki dan jalan. Yang kedua, kendaraan akan berjalan dengan baik juga ada karena gaya gesekan antara ban dengan jalan. Anda bisa menghentikan kendaraan yang dengan laju yang besar, sepeda kamu goes, bisa kamu hentikan karena ada proses gesekan, yaitu pengereman. Pengereman itu adalah akibat dari gaya gesekan. Ini adalah salah satu contoh dari keuntungan gaya gesek. Nah, kerugiannya pasti ada kerugiannya. Di mesinmu ketika dia beroperasi ada menimbulkan gesekan akan panas. Apakah iya? Coba kamu gesek-gesekkan telapak tanganmu, ketika kamu gesek-gesekkan akan menimbulkan panas. Begitu juga dengan yang lainnya. Mesin juga seperti itu. Ketika gesekan terjadi maka akan menimbulkan panas. Ketika panas maka akan mudah merusak mesin tersebut. Nah, diminimalkannya dengan menggunakan oli sebagai peredam, biar melicin, mengurangi gaya gesekan dan mendinginkan. Kemudian ban kendaraan, kemudian alas kakimu, sepatumu itu akan cepat halus, permukaannya. Biasanya ban itu kan ada, kalau istilahnya ada batik, dia itu ada motifnya di permukaannya.
Nah, itu kalau misalnya lama-kelamaan maka cepat halus, aus. Begitu juga dengan telapak sepatumu, ya, sandalmu, dia akan cepat halus. Nah, kalau misalnya sudah halus itu akan licin, ya, karena sudah tidak menggigit lagi, tidak ada gesekannya minim, ya, sangat kecil karena sudah halus, dan itu sangat bahaya. Kemudian gesekan antara air laut dengan kapal, ya, ini juga bisa menghambat pergerakan kapal laut. Nah, minimalkannya dengan cara membuat ujung kapal itu adalah lancip untuk memotong, untuk meminimalkan gesekannya karena permukaannya diperkecil. Nah, itu tentang gaya gesek. Yang kedua adalah gaya berat dan massa. Pernahkah kamu disuruh orang tua untuk membeli misalnya kentang atau beli buah, ya? Biasanya kamu menyebutnya berapa? Beratnya sekilo, ya. Padahal itu adalah salah, ya. Kalau dia berat, kamu sudah belajar di kelas 7, kalau satuannya kilogram adalah massa. Jadi gaya berat dan massa itu berbeda. Kalau kita sehari-hari membeli gula 1 kilogram, membeli jeruk 1 kilogram, itu yang diukur adalah massanya, bukan beratnya, ya. Massa. Apa perbedaannya? Perhatikan, massa adalah ukuran banyaknya materi yang tergandung dalam suatu benda, ya. Banyaknya ukuran materi itu massa, dan nilainya adalah tetap. Ketika kamu ukur 1 kilogram di sini, kemudian di Amerika juga sama nilainya, massanya. Ya. Nah, kalau berat itu adalah gaya gravitasi, ya. Gaya yang bekerja pada benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi, baik gravitasi bumi ataupun bulan, tergantung dari di mana benda tersebut. Ya, jadi gaya berat itu selalu berubah-ubah. Satuannya adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, gaya normal itu gaya yang tegak lurus dengan permukaan bidang. Ya, dulu sudah Bapak singgung waktu di kelas 7. Bagaimana? Nah, seperti ini. Di kelas 7 sudah kalian pelajari ini. Ini adalah normalnya, ya. Normalnya selalu tegak lurus dengan bidang. Ini bidangnya, ini normalnya, ini tegak lurus, ya. Nah, gaya berat itu selalu dari pusat ke bawah terus, arahnya ke bawah bumi, ya. Kalau dia miring maka gaya beratnya seperti ini, ke bawah terus. Kalau normal selalu tegak lurus dengan bidang, ya. Nah, kalau dia vertikal sama saja, gaya normalnya selalu tegak lurus dengan bidang, beratnya selalu, berat itu W, ya, disimbolkan dengan W, selalu arahnya ke bawah. Kalau digantung juga selalu ke bawah, ya. Paham, ya? Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya itu W sama dengan M kali G. M itu massa, G itu percepatan gravitasi. Nilai percepatan gravitasi 9,8, atau bisa kita tuliskan 10. Kalau misalnya di soalnya tidak disebutkan, maka silakan menggunakan 10 supaya memudahkan perhitungan. Contoh soal, seorang astronom ketika ditimbang di bumi, beratnya berarti Newton, 588. Berapakah berat tersebut ditimbang jika di bulan dengan percepatan gravitasinya 1/6 kali besar gravitasi bumi? Contoh, W di bumi, berat di bumi 588 Newton. G di bulan 1/6 kali G di bumi. Yang ditanya adalah berat.
perhatikan yang sama dari astronot di sini adalah masanya. Masa di bumi dan masa di bulan itu sama. Jadi yang kita cari adalah dengan cara masanya ya, karena yang sama adalah masanya. Ingat, W sama dengan M kali G. Ya, M kali G. M itu adalah massa, G itu adalah gravitasi. Kalau cari massa berarti W per G. Masukin di sini. Massa di bumi, massa di bulan. W berat di bumi dibagi W gravitasi di bumi sama dengan W di bulan kali gravitasi di bulan. Ini G dari pembagian pindahkan jadi perkalian. W di bumi dikali G di bulan, yang dicarinya adalah berapa yang di bulan ya. Yang ditanya ada berapa di bulan, berarti yang ini dipindahkan ya, dari pembagian menjadi perkalian. Yang ditanya W di bulan, berarti 588 kali 1/6 kali gravitasi bumi dibagi G di bumi. Ya, G di bumi bisa dicoret ini. Berarti 155 dibagi 6, 96. Ya. Sebuah kelapa punya massa 2 kg, beratnya berapakah berat kelapa itu? 2 kg, gravitasinya 9,8, masukkan aja ya. Diketahui massa gravitasinya 9,8, ditanya W itu adalah M kali G, massanya 2, G-nya 9,8, masukin, kalikan, ketemu 19,6. Ya, demikian pembelajaran kita tentang gaya, berat, dan gaya normal kayak gesekan. Silakan jika ada yang ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Selamat belajar.